kalau Yogi mau tinggal di Jakarta, Papa akan masukkan Yogi ke sekolah yang ada asramanya. Nah, nanti Yogi tinggal di asrama, Nak. Jadinya Yogi kan deket kalau mau pergi ke sekolah. Pasti Yogi nggak akan pernah terlambat. Yogi harus tahu, Nak, kalau orang tinggal di Jakarta itu semuanya serba jauh, macet di mana-mana. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yogi tinggal di asrama. Pokoknya Yogi deket sama Papa. Yogi janji sama Mama setiap hari Sabtu sama Minggu Yogi sama Papa kesini mau jenguk Mama. Makasih, sayang. Sekarang gimana? Kalau Yogi maem dulu, terus istirahat. Dia lapar kan? Cium dulu. Ini semua gara-gara Bapak. Kalau Bapak tidak memaksa Mas menikah dengan Mbak Sinta, saya rasa ini nggak akan terjadi. Tapi ini sudah terjadi, Rio. Mau diapain lagi? Yang penting buat saya sekarang adalah menyiapkan mental anak-anak. Baik Mima, Ega maupun Yogi. Supaya mereka siap nanti menerima kenyataan ini. Lalu bagaimana dengan Mbak Sinta? Ingatkan Mas dulu. Hanya gara-gara telepon, bagaimana marahnya Mbak Sinta sama Mas? Apalagi sekarang kalau Mbak Sinta tahu kalau Mas ini sudah punya anak dari wanita lain. Dari mana ini? Apa Mas sudah berpikir ke arah sana? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ayo silakan, silakan. Silakan masuk. Ya, Pak. Duduk. Silakan. Saya ingin tanya ini. Kamu punya masalah apa sama Martin? Nggak ada, kita baik-baik aja. Begini, terus terang ini ya. Sejak pertama kali saya melihat kamu, saya sudah suka sama kamu. Sikap kamu itu kan terus terang, jujur. Itu merupakan nilai lebih buat kamu. Saya ingin mengajak kamu untuk menjadi bagian dari keluarga saya. Saya ingin kamu jadi menantu saya. Nah, begini. Coba kamu ceritakan, kamu itu sedang punya masalah apa dengan Martin? Lo memangnya ada apa sama Martin, Pak? Saya punya feeling dia itu sedang jatuh cinta dengan gadis lain. Maaf, Pak, tapi kalau soal yang satu itu, saya rasa nggak mungkin. Kamu jangan terlalu yakin. Memang dia bisa mengantar kamu setiap pagi. Tapi menurut Pak Diki, dia tuh cuma bisa sebentar ada di kantor dan setelah itu lalu pergi. Nah, pagi ini saya menyaksikan sendiri dia cuma beberapa menit lalu menghilang. Mungkin saat itu dia lagi, ya mungkin ada keperluan lain. Saya punya feeling dia menemui gadis lain itu. Maaf, Pak. Saya rasa mungkin lebih baik kita nggak berprasangka buruk dulu sama Martin. Kamu bisa bilang begitu tuh kan kamu tidak melihat sendiri bagaimana dia bicara lewat telepon tadi malam. Dia bicara lewat telepon. Dan begitu dia tahu saya ada di ruangan itu, dia salah tingkah. Dan saya yakin dia tidak sedang bicara sama kamu. Karena setelah itu baru dia menghubungi kamu. Saya nggak tahu kalau dia udah sejauh itu, Pak. Oke, begini aja. Coba kamu cari tahu. Dan setelah itu beritahu saya. Siapa saja gadis-gadis yang ingin deket sama Martin. Karena saya yakin gadis-gadis yang ingin deket sama Martin, pasti dia punya tujuan yang nggak benar. Ya? Ya. Mas, kok pulangnya cepet?
capek? Enggak. Mas sakit? Enggak. Ada masalah di kantor? Ya, tapi masalahnya bukan di kantor. Di pabrik. Masalah apa? Karyawan resah karena harga bahan pokok naik. Sementara biaya produksi nggak stabil. Ya, jadi proses produksi agak terganggu. Mbak Sumi. Bang Johari. Iya, Nan. Mbak Sumi mana? No. Mbak Sumi, cat air Mima tumpah. Tolong bersihin ya. Iya, Neng. Mana lo? Hah? Gara-gara lo tuh gue udah jadi ketangkep basah. Alah, lo sih kerja yang benar lo, ngapain lo? Nguping lo dulu. Sekarang gimana Mas? Menurut kamu apa jalan keluarnya? Ya mungkin saya harus lebih sering datang ke pabrik untuk mengawasi langsung perkembangannya. Agar bisa diatasi sebelum itu menjadi masalah. Kenapa nggak Rio aja sih yang ke pabrik? Saya jadi heran. Saya sudah tanya langsung sama Rio. Dan dia bilang dia nggak sanggup. Dan memang ini bukan masalah yang sederhana. Ya tapi kan Mas, nggak bisa Mas ngerjain semua apa-apa sendiri-sendiri. Ajak dong Rio sekali-sekali ke pabrik. Ya, hitung-hitung dia belajar. Kamu pernah dengar nggak? Ini ibarat kucing pergi, tikus-tikus berpesta pora. Maksudnya? Maksud saya, karyawan dan staf di kantor kita itu masih banyak yang sekelas dengan tikus-tikus itu. Nah, harus ada kucing yang menunggui kantor. Begitu. Pusing ah. Kucing, tikus pokoknya. Kamu tuh mesti jaga kesehatan. Iya. Nih, gue tambahin nih biar kenyang lo kerja. Mi, kan gue kate jangan kebanyakan nonton TV. Apalagi telenovela kagak ngededek. Emangnya kenapa? Nah iya, lo jadi songong kayak pembantu-pembantu yang di film itu. Suka nguping. Ya suka-suka. Tapi gue gak suka lo begitu. Ya sakarepku. Model kayak lo nih, kagak pantas dijadiin bini. Peribahasa kata gue nikahin lo, sejam kemudian gue cerai lo. Yang mau sama situ ya sopo. Makanya kagak gue nikahin lo. Sana. Nyambung kerja aja. Kenapa sih senyum-senyum begitu? Kamu tahu nggak? Waktu saya dijodohin sama kamu, sebetulnya saya nggak setuju. Tapi begitu saya ketemu kamu dan kita menikah, saya langsung jatuh cinta sama kamu. Gombal. Benar. Iya benar. Apalagi waktu saya pulang dari kantor, terus kamu bilang kamu hamil. Ya, keduluan deh. Kenapa? Saya juga baru mau ngomong begitu. Enggak. Dengerin aja. Saya cuma mau bilang.
bahwa saya juga merasakan hal yang sama. Bahwa saya sudah berjanji pada diri saya sendiri. Hanya Mas laki-laki yang akan ada dalam hidup saya dan yang akan saya cintai sampai akhir hayat saya. Silakan, Rif. Terima kasih. Rif, maafin saya ya. Saya jadi ngerepotin kamu malam-malam begini. Bagi saya sih nggak masalah. Tapi bukankah jam segini waktunya kamu untuk istirahat? Harusnya saya memang istirahat, Rif. Tapi ternyata saya nggak bisa. Saya jadi heran. Setelah kamu telepon, kemudian Yoga menjemput Yogi dan mencarikan sekolah yang berasrama, malah kamu sekarang nggak bisa tidur. Saya udah sempat berusaha untuk tidur. Saya udah sempat berusaha untuk saya bisa istirahat. Tapi benar-benar, Rif, seharian ini perasaan saya gelisah banget. Pikiran saya nggak tenang. Saya benar-benar membutuhkan seorang yang bisa mendengarkan semua cerita saya, yang bisa mendengarkan semua keluh kesah saya, Rif. Rif, kamu kan tahu, saya nggak punya teman selain kamu, Rif. Saya butuh bicara. Makanya saya telepon kamu. Saya minta kamu untuk datang malam-malam begini. Karena saya mau cerita, Rif. Sampai detik ini, kamu belum juga mengatakan sama saya kalau kamu mencintai saya, Rio. Nit. Kamu belum tidur ya? Oma ngagetin ya? Enggak apa-apa kok, Oma. Tadi waktu Oma mau ambil air minum lewat di depan kamarmu, Oma lihat kok lampu kamarmu masih menyala. Dan Oma dengar suara kamu. Ya, Oma pikir kamu sedang bicara di telepon. Nita memang lagi bicara sendiri kok, Oma. Soalnya Nita merasa belum cukup tegar untuk bicara sendiri sama Rio. Loh, kenapa? Kamu masih terpengaruh ya dengan ceritanya Mbak Dora? Kan Mbak Dea sudah bilang bahwa gadis yang sama-sama Rio itu temannya Mbak Dea. Dan Rio juga akan bilang begitu. Ya toh? Nggak tahu deh, Oma. Tapi yang jelas, perasaan Nita nih selalu aja nggak enak setiap kali Nita mengingat Rio. Nita, banyak cara untuk mengungkapkan perasaan. Kalau laki-laki yang romantis, itu cara mengungkapkan perasaannya dengan rayuan, dengan kata-kata manis. Nah, kalau laki-laki yang pasif, itu kita sebagai wanita yang harus mengerti maunya apa. Ya toh? Bukan begitu maksud Nita, Oma. Tapi fotonya kok pecah ya, Oma? Kayaknya gimana gitu. Halah, kamu itu jangan percaya pada tahayul. Percaya saja pada Allah, ya. Langkah, rezeki, perjodohan, perpisahan, itu semua ditentukan oleh Allah Maha Pengasih. Nah, Allah yang Maha Besar yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Rif, saya nggak tahu apa jangan-jangan kamu cuma basa-basi aja supaya bisa menghibur. Ren, ini bukan basa-basi, tapi jalan keimanan yang harus ditempuh manusia yang sudah tidak menemukan jalan keluar bagi permasalahannya. Saya sering diingatkan kakek saya, hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikannya.
Rev, mungkin karena semua penderitaan, karena semua kekecewaan saya selama ini, itu yang membuat iman saya semakin tipis, Rev. Rupanya bahasa kita berbeda. Ren, saya tidak pernah memaksa kamu untuk menerima pendapat saya. Ya, saya tahu penderitaan kamu. Saya juga tahu betapa beratnya beban hidup kamu. Rev, terima kasih ya. Dan juga maafin saya sekali lagi. Saya minta kamu datang ke sini, tapi ternyata justru saya nggak pernah mau dengerin semua omongan kamu. Bertahun-tahun, saya berusaha untuk menyembunyikan semua penderitaan dan kekecewaan saya sendiri. Mungkin orang-orang lihat bahwa saya adalah orang yang tegar dan tabah dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ternyata justru jiwa saya yang makin rapuh, Rif. Cuma yang paling penting adalah Yogi. Yogi yang harus bisa mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Kamu tahu, Rif? Karena semua dosa-dosa saya, karena semua kesalahan-kesalahan saya di masa lalu, malah justru Yogi yang harus menanggung akibatnya. Akhirnya Yogi tumbuh menjadi seorang anak yang kurang kasih sayang dan perhatian dari ayahnya. Ini yang membuat hati saya semakin sedih. Saya sangat terbeban dengan semua ini, Rim. Saya nggak kuat. Makanya saya minta kamu datang ke sini untuk bisa membimbing saya, bantu saya, supaya saya bisa lebih memasrahkan diri saya kepada Allah. Saya akan selalu berdoa untuk kamu. Saya nggak tahu apa saya bisa menyelesaikan masalah saya atau enggak. Kalau Sinta sampai tahu Yogi itu anak saya, ya saya kan udah bilang dari dulu, Mas. Makanya kamu juga harus menyelesaikan masalah kamu. Kalau kamu nggak mau mengalami keadaan seperti saya. Tapi selama Bapak masih sakit, masalah saya dengan Nita maupun Dina itu nggak akan pernah selesai, Mas. Kamu cari jalan keluarnya dong. Kamu cari solusi yang tepat. Ya misalnya kamu cari orang untuk bicara sama Bapak. Iya, tapi sama siapa? Sama Ibu, Mbak Dea? Ya, sama siapa kayak kamu coba? Ya ntar saya coba deh, Mas.
Buat siapa itu? Buat Mas Tommy, Bu. Kamu ini budek apa tuli ya? Kan saya sudah bilang sama kamu, bikinkan sarapan saya dulu sebelum ngurus Tommy. Maaf, Bu. Saya bukan pembantu di rumah ini. Wah, nyonya besar kamu, hah? Sebenarnya saya sudah tidak mau bekerja. Saya di sini cuman mau nolongin Nondea selama Mas Tommy sakit. Maaf, Bu. Kan masih ada pembantu yang lain di sini. Kenapa bukan mereka aja yang bikin sarapan untuk Ibu? Malah kamu yang ngatur saya. Mereka itu ngiri sama kamu karena kamu dimanja sama Dea. Mereka minta naik gaji, akhirnya keluar. Saya nggak sanggup bayar mereka seperti Dea bayar kamu. Maaf, Bu. Saya mau buru-buru. Tunggu dulu. Kamu sudah bikin mereka keluar. Kamu yang harus tanggung jawab. Sekarang bikinkan sarapan saya dulu. Tidak usah ngurus Tommy. Ibu, biar Ibu tahu. Pembantu di rumah ini sebelum keluar, mereka ngadu ke saya. Bilang apa? Ibu itu orangnya kasar dan sering main tangan. Kurang ajar kamu ya. Jadi mereka keluar bukan karena saya, tapi karena Ibu. Pakai nunjuk tangan lagi. Kurang ajar kamu. Aduh, kaki saya. Aduh, Pinky. Sebentar, Ma. Saya masih di kamar mandi. Tinggalkan dulu saya. Kamu lihat kenapa Mama. Lancar kamu. Aduh, Dea. Dea. Panggilkan Dea biar dia lihat perbuatan pembantu kurang ajar ini. Maaf. Saya minta maaf, Ibu. Saya minta maaf. Aduh, Dea. Ini pembantu benar-benar kurang ajar. Diam kamu. Biar saya ngomong. Dea, Mama cuma negur dia baik-baik. Tapi dia malah melempar tasnya yang isinya teh panas. Ya kali Mama sama kamu. Diam kamu. Jeng, bukan begitu kejadiannya, Jeng. Kamu mau bohong ya? Kamu mau memfitnah ya? Lihat kaki saya. Saya berani bersumpah, Jeng. Saya nggak bohong. Pakai sumpah. Biar kamu ke sana. Dea, kamu lebih percaya pembantu yang kurang ajar ini apa sama Mama, mertua kamu, ha? Terserah kamu. Aduh, Mama. Jeng, demi Allah, saya berani hilang amal ibadah saya kalau memang saya bohong. Udah, kamu nggak usah sumpah. Saya percaya kamu nggak bohong, ya. Demi ketenangan rumah ini, saya terpaksa meminta kamu untuk tidak datang lagi ke sini. Kamu sudah banyak sekali membantu saya. Terima kasih. Tapi saya harap kamu juga mengerti bagaimana posisi saya di rumah ini. Maafkan saya ya. Jeng, dia nggak usah minta maaf sama saya. Saya mengerti. Tapi saya sedih. Saya sudah nggak bisa nolongin Jeng Dea lagi. Insya Allah, nanti ada saatnya kamu bisa nolongin saya lagi. Sekarang kamu tolong bersihkan dulu dapur ini. Lalu nanti siapkan lagi sarapan buat Bapak. Biar saya yang menyiapkan sarapan buat Ibu Dora. Aduh, panas. Sakitnya dasar pembantu setan. Ada apa, Ma? Anterin Mama ke dokter, Pinky. Lihat tuh, kaki Mama sampai bonyok kayak begini. Disiram sama air panas sama pembantunya si Dea. Apanya yang bonyok sih, Ma? Cuma merah dikit aja. Kamu? Terus saya obatin deh. Saya ke kamar mandi dulu ya. Selesaiin mandi. Ya udah cepetan. Pinky, cepetan.
Saya tidak sependapat kalau kamu memecat Tuki karena permintaan Mama. Kamu kan tahu, Mama itu licik. Saya melakukannya bukan karena Mama, tapi saya kasihan sama Tuki. Dia akan lebih menderita lagi kalau dia bertahan lebih lama di sini. Tuki mengerti kok maksud saya. Ya, kalau itu yang jadi dasar keputusan kamu, saya setuju. Jangan lupa, kasih dia pesangon. Iya. Kaki mama gak apa-apa gini, mama kok heboh banget sih, kayak orang kebakaran jenggot aja. Ah, ini kan cuma taktik mama aja. Dan mama berhasil mengusir Tuki dari rumah ini. Mah, pembantu kita dua-duanya keluar gara-gara mama. Sekarang Tuki juga pergi. Terus siapa yang mau ngurusin rumah? Siapa yang mau ngeladenin mama? Kalau saya sendiri sih saya nggak sanggup, Mah. Kan dia bisa bantu kamu. Mbak Dea itu udah repot ngurusin Mas Tommy, Mah. Kasihan dong kalau dia harus ngurusin rumah ini lagi. Nanti dia bisa sakit. Itu yang mama mau. Kalau dia sakit, berarti dia tidak bisa mengurusi suaminya. Dan Tommy akan terlantar, lalu pelan-pelan dia mati. Mah, kok mama ngomong gitu sih? Kenapa? Hah? Ini sebagian rencana dari mama. Begitu Tommy mati, Pangki akan menggantikan Tommy di perusahaannya. Terus anak kesayangan mama yang makin gak tahu diri itu akan menghambur-hamburkan uang di meja judi dan akhirnya kita jadi gelandangan. Kurang ajar kamu ya? Jangan besar kepala kamu ya. Kamu sudah pernah berkhianat pada kami dan mama benci sekali sama kamu. Mama boleh benci sama saya. Tapi saya sedih melihat pengkhianatan mama dan Pangki terhadap kebaikan Mbak Dea dan Mas Tommy. Saya masih bertahan di sini demi Mas Tommy. Saya masih mencoba untuk tetap di sini dengan harapan bisa menyadarkan mama bahwa kasih sayang mama yang berlebihan terhadap Pangki bukan saja akan menghancurkan dia, Ma, tapi juga akan menghancurkan mama dan saya. Tutup mulut kamu! Pangki yang butuh tamparan mama, bukan saya! Ayo, tampar lagi, Ma! Mama dengar! Kamu bilang kamu akan kembali sama si Rudi, suami kamu yang gembel itu. Sekarang kamu angkat kaki dari sini, pergi! Pergi! Ma, Rudi ini memang miskin, Ma. Tapi hatinya kaya. Kita di sini hidup berkelebihan. Tapi hati Mama dan Pangki miskin. Gak usah banyak ngomong. Pergi dari sini. Pergi! Lo kenapa? Kenapa kamu? Kenapa, Pink? Saya udah gak tahan, Mbak. Saya mau pergi dari sini. Kenapa? Ada apa? Tadi saya berantem sama Mama. Mama sampai nampar saya. Kenapa Mama sampai tampar kamu? Mama ngusir segala, Mbak. Mama ngusir kamu. Pokoknya saya mau pergi dari sini. Saya mau pergi, Mbak. Saya nggak tahan lihat sikap Mama, kelakuan Pangki. Saya mau kembali sama Rudi. Ya, sebenarnya sih sebaiknya memang begitu. Karena tempat yang benar bagi seorang istri adalah di samping suaminya. Betul, Pink. Tapi menurut Mbak, kalau memang kamu mau kembali sama Rudi, jangan karena terpaksa. Tapi karena kamu memang sudah menyadari semua kesalahan kamu. Kehormatan bagi seorang laki-laki adalah hal yang sangat penting. Pernah suatu saat saya mau membantu usaha Rudi supaya maju. Tapi ternyata dia malah menolak. Rupanya dia tidak mau dikasihani. Kalau Mas Tommy setuju, Mbak mau nganterin kamu ke Rudi. Saya setuju. Kalau memang kamu merasa nyaman begitu. Saya juga biar
bisa istirahat sampai menjelang sholat asar. Sekarang, ayo kamu siap-siap dulu, ya. Duluan, Mbak mau nyelesain makannya Mas Tommy dulu. Nanti Mbak nyusul. Ya, udah. Makasih, Mas. Hati-hati. Ada apa? Maafin saya, Bu. Maafin saya. Saya tidak bisa bantuin Nondea, Bu. Sudah, jangan dibawa situ. Berdiri yuk. Yuk. Ayo kita masuk. Duduk dulu ya. Sekarang kamu jelaskan sama ibu. Kenapa kamu nggak bisa bantu dia lagi? Dari awal, Bu, saya kerja di rumah Ibu Dora. Ibu Dora sebenarnya nggak suka sama saya. Ibu Dora selalu mencari-cari alasan untuk memarahin saya. Masa, Bu, dia bilang, katanya saya ini melempar Ibu Dora dengan nampan. Kan itu nggak mungkin, Bu. Itu bohong. Mana saya berani, Bu, dengan Ibu Dora. Kamu sudah jelaskan sama dia? Sudah, Bu. Nondea sudah tahu sifat Ibu Dora. Justru Nondea kasihan sama saya. Saya selalu dimarahin Ibu Dora. Nondea nggak tega, Bu, ngelihat saya. Makanya Nondea meminta saya pergi. Maafkan saya, Bu. Kamu nggak salah kok. Seharusnya ibu yang minta maaf sama kamu. Karena saya minta kamu kerja di sana. Ngapain lo? Bukannya kerja, jadi tempolong lo. Kasihan ya yang Nondea. Nondea siapa lagi lo? Jangan kenceng-kenceng. Itu loh anaknya Dorowanti. Suaminya sakit lumpuh karena kecelakaan. Tahu-tahuan. Tahu dari mana lo? Ya dengerin dong. Emangnya telingamu buat pajangan tok? Goblok kamu ini. Waduh, sekate-kate lo ngatain gue goblok. Kerja lo. Ribet lo. Maaf ya, Bu. Maaf kalau saya lancang. Sebenarnya Ibu Dora itu kan gak suka, Bu, dengan Nondea. Tidak mungkin Sus Dora tidak suka sama Dea. Karena Dea sayang sekali sama mertuanya. Dan Dea selalu cerita kalau mertuanya sayang sama dia. Memang, Bu, Nondea itu orangnya baik banget. Dia tidak mau ibu dan keluarga sebenarnya tahu kalau Nondea itu sebenarnya susah di sana. Dea itu orangnya terus terang kok. Kalau dia susah, dia pasti bilang. Kamu pasti salah sangka. Mudah-mudahan saya salah ya, Bu. Tapi, Bu, Kamu pasti capek ya. Saya suruh buatkan minum ya. biar saya ambil sendiri, Bu. Enggak. Kamu di sini aja. Mereka juga lagi bersih-bersih kok. Malah kalau kamu masuk dapur, mereka ngerasa direcokin sama kamu lagi. Sumi. Iya, Bu. Tolong buatkan minum ya. Baik, Bu. Aduh, sengaja ya? Sengaja gimana lu yang nindiin gue sengaja lagi. Tolongin. Tolongin gimana lagi lu? Kok megang pantat? Ya lo kan minta tolongin, gue ditolong. Ngepel sambil usaha. Iya. Ngomel aja lo kayak emak-emak lo ah. Bu, rasanya tadi saya mendengar suara Tuki, Bu. Iya, dia mampir sebentar, tapi terus pergi lagi. Dia bawa pesan dari dia. Enggak ada pesan dari dia. Tapi dia cerita semuanya baik-baik saja.
Dia juga cerita kalau keluarga Tommy tambah sayang sama dia. Alhamdulillah. Pilihan saya untuk anak-anak kita selalu tepat. Sekarang tinggal Rio. Begitu dia selesai menikah, saya mau kita berangkat haji ya, Bu. Naik haji lagi? Ya, kalau keadaan rumah sudah tenang, biaya ada, kesempatan ada, kemudian kita sehat. Kenapa tidak? Sekarang Bapak minum ini dulu supaya cepat sembuh. Kalau tidak sehat, biarpun banyak uang, mana bisa naik haji. Ibu tahu satu hal. Saya semakin berterima kasih kepada kedua almarhum orang tua kita yang sudah menjodohkan kita, Bu. Kalau bukan ibu yang menjadi istri saya tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga ini. Terima kasih. Rasanya sudah lama sekali saya nggak dapat pujian seperti ini dari Bapak. Dihabisin ya. Saya yakin begitu kamu sampai ke rumahnya si Rudi, suami kamu akan menyesal telah meninggalkan semua kemewahan di rumah ini. Ma, saya mau pergi dulu sebentar. Mau nganter Pinky ke rumah suaminya. Silakan. Yuk. Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar otak udang. Semua perempuan cantik pengen suami kaya. Hah? Dia malah mau balik ke suaminya yang gembel. Goblok. Halo Yo. Hai. Gimana kondisi Bapak Yo? Lumayan, tapi belum banyak kemajuannya. Nanti malam saya sama Oma mau ke rumah kamu. Kamu ada di rumah kan Yo? Kebetulan enggak. Saya tuh sebenarnya bingung deh. Kamu tuh kemana aja sih tiap malam? Kamu juga sudah nggak pernah ngajak saya lagi. Ya, kebetulan belakangan ini saya sering ngumpul bareng teman-teman di kampus. Suasananya pasti nggak cocok dengan selera kamu. Oh, gitu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.